kita keluarkan yang pertama kali. Dia punya passion, integritas, dan skill, kita promosi. Kalau dia punya skill dan punya integritas, tidak punya passion, kita kasih rangsang sistem kompetisi. خش عاش اشرف العود. Yang tanya tadi, kalau properti Anda bisa tadi jadi maklar toh, gitu ya. Terus mana nih pertanyaannya? Wes, mana nih pertanyaannya? Kapan live IG-nya lagi ya? Nanti ya. Rencana 2 hari lagi dengan Titi Kamal gitu ya. Titi Kamal lagi mau, dan dia itu adalah investor yang luar biasa. Saya jual properti, dia beli. Dia beli itu Titi Kamal yang dahsyat luar biasa. Nih, yo pertanyaannya yang mana nih? Oke, semoga bermanfaat semuanya. Thank you atas jempolnya. Ini saya baru nanya lagi, baru naik. Lanjut sampai sahur, cocok. Lanjut sampai jam 12 malam. Ini masih murid dong, disebaringin yang edan semua, begitu ya. Oke. Invest perak. Nah, belajarlah terlebih dahulu. Anda cari money mall, tapi money mall juga begini. Saham, Pak, saham. Wah, saham. Nah, saham. Tapi ini tulisannya kebolak-balik gambar saham. Ya, saya beberapa kali ngajar tentang share saham. Anda ikut ya, ikut seminar saya nanti Financial Revolution, saya akan share tentang grafik saham, termasuk grafik perak seperti apa. Itu selama 3 hari, begitu ya. 2 jam sebelumnya enggak 2 jam, biasanya 4 jam, 3 jam setengah ngeyel terus sampai buka puasa, sampai gini. Cara tahu properti tanah yang harga diskon bagaimana? Aduh, Anda keliling-keliling, Anda cari, Anda properti agent, Anda teleponin, Pak, saya investor, kalau ada yang properti, wah, banyak yang nawarin Anda. Jadi, hobi keliling, wah sekarang enggak boleh ya, boleh keliling pakai masker, kalau ada yang tulisannya dijual, properti agent, Anda gitu. Terus Anda search juga di rumah 1, 2, 3, di apa, itu banyak sekali yang gini. Lah kok bisa tahu caranya harga diskon? Itu saya ngajar Property Risk Revolution 5 hari ya. Salah satu tip bagaimana kita bisa tahu harga diskon atau enggak, itu kenalan dengan agen properti, terus kenalan dengan notaris segitu. Apa harus datang? Enggak, sekarang bisa online. Anda search, notaris di daerah segini mana? Pak, tanah segini harganya ini mahal atau murah? Malah dia seringkali yang memberitahu, ada loh yang murah, jangan beli situ, itu 3 juta, ini ada yang 2 juta, sebelah sini loh, malah notarisnya yang ngasih tahu. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa harganya mahal atau murah? Ya, salah satunya dengan patokan misalnya harga pasar, tanya kanan kiri, tanya agen properti, tanya appraisal, yang paling mudah tanya appraisal. Kayak tadi saya di BCA ditanya, Pak Tung ini jadi beli nggak? Ini sudah dipres ada 3, disetujuin Pak. Dalam kondisi begini, saya kredit masih disetujuin oleh BCA. Karena BCA menganggap bahwa saya dipercaya gitu ya. Tadi saya bilang, ada yang di Dharma Wangsa, ada yang di Pondok Indah, ada yang di Brawijaya. 3 disetujuin. Nah itu saya appraise. Dengan saya appraise saya tahu. Oh kayak tadi, appraisal 28 miliar. Orangnya nawarin 16 miliar, jadi murah tuh. Harga diskon atau enggak, salah satunya di appraisal. Appraisal bayar 300.000 ada, yang gratis banyak yang gratis. Anda search kalau Anda ikut Property Risk Revolution, saya tak kasih list jadi bank-bank yang memberikan appraisal gratis gitu ya. Misalnya sama-sama BRI, ternyata BRI sebelah sana gratis, sebelah sini bayar. Jadi tergantung pimpinan cabangnya. Ada yang di atas 5 miliar gratis, ada yang di atas 5 miliar malah bayar, di bawah 5 miliar malah gratis. Nah, ada yang bayar, tapi oke lah. Jadi seru sekali, penting sekali itu ya. Jadi ini, ayo, ini lagi apa yang mau tanya silahkan. Ini 1 atau 2 lagi ya. Oke. Pak, laundry caranya jadi mitra bagaimana? Tadi 0811, 08 kalau mitra tadi 08 sebentar. Ini ya, jadi kalau mau jadi mitra laundry 0812, terus kemudian 9-nya 3 kali, kemudian 7434. Ini laundry, TDW Laundry. TDW Laundromat, The Daily Wash Laundromat, Laundromat gitu ya. Pak Herlambang. Nah, ini Pak Herlambang partner saya. Terus silakan Anda hubungin Pak Herlambang. Nih Pak Herlambang ya. Terus ini saya semak. Nah, ini silakan Anda kalau Pak Tung caranya mengatasi rival yang suka banting harga dan menang pangsa pasar karena dia duluan yang buka, caranya bagaimana? Jadi jangan go head to head. Kecuali Anda menang model, Anda boleh head to head. Supaya tidak model head to head, Anda mulai ubah dan mulai tambah. Maksudnya apa? Mulai ubah dan tambah. Di dalam bisnis Anda ubah dan tambah. Anda kasih paket yang berbeda. Sama-sama jualan beras, Anda mulai
paketnya kalau dia jualan 10 kilo, kita enggak. Jualan 8 kilo 700 gram. Beda ukurannya. Kemudian ketika mereka jualan rojo lele, kita tambah rojo lele dan pandan wangi kombinasi. Maksudnya dia rojo lele doang, ini pandan wangi. Kita kombinasi rojo lele dan pandan wangi. Nah ini kan jadi beda. Jadi ketika mereka jualan beras biasa, kita beras plus vitamin E. Jadi mulai membuat kategori baru sendiri yang berbeda dengan orang lain karena jadi tidak ada rival lagi. Ini sangat-sangat penting ini ya, Pak Suryana. Untuk penjualan truk gimana? Ya alamat turun. Gini ya, kalau Anda tanya penjualan truk alamat turun. Gini. Pak Tung, mungkin nggak sih insurans jiwa jualan secara online? Baru kemarin saya ngasih code, tadi siang juga masih code untuk insurance gitu ya. Jadi insurance kerjasama dengan bank, ini kita lupa saya agen asuransi. Kita maju kepada CEO kita, kepada Chief National Marketing. Tadi saya baru ngomong kepada Chief National Marketing sebuah insurance begitu ya. Dihubungkan sama gini, sama yang orang agen asuransinya, ke Chief Nasionalnya, saya bilang, kerjasama dengan bank. Tadi sudah gabung dengan satu bank, ke nasabah-nasabah yang seru, kemudian kita undang dengan seminar yang menarik, ini Pak Peter Hu gitu ya, seminar menarik, diundi, berlian. Nasabah-nasabah prioritasnya dia, nasabah yang affluence dia, high network, istilahnya high network orangnya itu, jadi ultra high network juga ya, dan diundang, dikasih hadiah cincin berlian. Cincin berlian kan relatif, ada yang 0,2 gram, 0,1 gram, tapi kan sudah cincin berlian. Imajinasinya, wow, keren. Orang-orang kayak juga seneng kok diundi cincin. Topiknya menarik, cara bahagia ala Harvard University seperti apa, antisipasi krisis caranya bagaimana, gitu ya, aset alokasi bisnis Anda gimana, pembicaranya menarik, kemudian diundi, terus kemudian di siapa, kita kasih 3 step. Jadi pada waktu itu kumpul orang banyak, seminar pakai Zoom, dikasih 3 step minimal. Harga normal sekian, saya bilang sama asuransinya, Anda tetap mau cari margin yang sama tapi penjualannya 0, atau marginnya dikecilin, jualannya banyak. Seperti ayam bakar Pak Brewok tadi toh. Jadi saya bilang diskon 50%, bisa untung nggak? Masih untung tapi tipis. Oke, daripada data omset, genjot. Gratis. Beli satu, gratis satu. Jos. Nah, itu beli satu, gratis satu langsung booming. Ya, tetap dapat untung daripada biasa enggak dapat untung. Nah, saya bilang itu, ayo didesain, kasih hadiah. Untuk 25 pertama diundi Mercedes-Benz. Nah, kurangi margin Anda. 40% komisi untuk ini, 20% digunakan untuk cashback, untuk hadiah macam-macam. Normal, hari ini dapat undian, hari ini juga dapat cashback, dapat hadiah langsung bagi yang closing hari ini. Nah, itu jadi tetap bisa. Insurans dijual online tetap bisa. Gitu. Bisnis peternakan tergantung ternaknya apa. Appraisal itu apa sih? Appraisal itu Anda bilang di bank, saya ada properti, tolong di appraisal. Harganya berapa? Dan ada kok independent appraisal juga ada. Cari independent appraisal. Appraisal itu orang mengukur ini properti harganya berapa. Itu yang paling enak. Dan saya biasanya appraise 1, 2, 3 bank, akibatnya saya tahu harganya mahal atau murah rata-ratanya. Kalau di bawah harga appraisal, apalagi di bawah harga NJOP, di bawah harga appraisal sampai 5%, saya tertarik tuh deh. Oke, ini. Pak Tong tolong tanya, kalau dana cadangan ditaruh di mana? Deposito kah atau di mana? Saya taruh deposito. Breakable. Deposito yang breakable anytime. Jadi kok bisa nego sama banknya bahwa sewaktu-waktu boleh di break gitu ya. Nah, kemudian Pak jual beli perusahaan pakai nama perusahaan atau nama pribadi? Nama perusahaan lah gitu ya. Oke, Pak Tong, apa pendapat Bapak kenapa Tiongkok ngotot launching uang digital di tengah trade war dengan USA? Itu yang saya usulkan dari 2018 kepada Pak Jokowi. Kita yang launching mata uang digital kita duluan. Jadi kita kalau mata uang digital itu, uang kontrolnya jauh lebih gampang. Kemudian pajak karena tidak bisa lari lagi. Terus kemudian semuanya cashless, korupsi jauh lebih akan berkurang. Nah itu digital dan lebih menarik lagi digital apa? Dapat duit begitu banyaknya tanpa bunga. Nih, sekali lagi ya, Pak Kim Hong gitu ya. Pendapat Pak Tung, Tiongkok ngotot launching uang digital. Karena uang digital itu menguntungkan sekali untuk negara. Jadi ceritanya mau ngurangi uang yang beredar gampang, masuk just hilangi just selesai. Jadi inflasinya berkurang luar biasa. Dan mata uang digital itu yang paling menarik tadi loh. Kayak Anda OVO, Anda GoPay, Anda Grab. Sekarang kan sendiri-sendiri. Kalau sekarang pakai PERI, pembayaran elektronik Indonesia atau BIP, bukan Alipay atau WePay. BIP, apa yang terjadi? BIP ditaruh di sini. Jadi semua yang OVO, yang semua GoPay, yang e-money-nya Bank Mandiri, flash-nya BCA, apapun semuanya harus kayak Mastercard atau Visa, kartunya harus ada ini. Semua harus ada logo PERI. Dan kalau logo PERI, 50% duitnya berada di Bank Indonesia. Aman nggak?
Saya sudah ngomong ini ke Bank Indonesia, Ketua OJK ya, ke Pak Peri belum ya. Kalau ke Pak Pungki sudah, Pak Pungki itu direktur untuk fintechnya yang buat GBN, ke Gerbang Pembayaran Nasional itu. Nah, dulu saya usulannya ya menarik, tapi baru sedikit yang dijalankan. Kalau uang digital Indonesia dijalankan, itu inklusi keuangan jauh lebih cepat, seluruh desa nanti mendadak handphone yang murah-murah, yang paling penting bisa untuk transaksi keuangan, dan pakai QR Code saja, murah meriah. Daripada apa, POS mahal, sekarang pakai QR Code. Saya sampai survei ke Shanghai, survei ke Tiongkok, dan ternyata sebetulnya yang namanya uang digital ini, ternyata sangat-sangat saldonya itu yang luar biasa. Ketika uang digital, misalnya OVO, ataupun GoPay, ataupun gini, tahu nggak mereka punya dana triliun-triliunan di bank? Anda saldonya tidak bayar bunga, mereka dapat bunga. Nah, kalau ini pemerintah lebih seru lagi. 50% Anda boleh pakai, wahai GoPay, wahai OVO, 50% harus masuk ke BI, BI bisa dapat dana ratusan triliun. Tidak pakai bunga, enggak usah nyetak duit. Woi. Seru toh? Itu usulkan kepada pemerintah ini sudah saya usulkan kepada pemerintah nih. Ada yang nanya, Pak Tung, gimana cara cari karyawan jago tepat sasaran seperti Pak Ilambang, partner laundry Bapak? Itu saya pilih dari total karyawan saya. Jadi karyawan saya kan banyak. Pak Ilambang termasuk paling setia, terus kemudian juga termasuk paling yang namanya boleh dikata jujur. Kita tes berkali-kali ya jujur, ya kenapa tidak gitu ya. Jadi itu ada di Business Revolution, tunggu ya. Itu seminar saya 5 hari, ada cara teknik membuat karyawan jadi lebih setia, lebih loyal, terus kemudian produktif. Gini, saya termasuk orang yang rela berbagi. Jadi karyawan bagi saya cari yang peace, yang punya passion, punya integritas, dan punya skill. Kalau dia punya passion, punya integritas, tidak punya skill, kita training. Kalau dia punya passion, punya skill, tidak punya integritas, kita keluarkan yang pertama kali. Dia punya passion, integritas, dan skill, kita promosi. Kalau dia punya skill dan punya integritas, tidak punya passion, kita kasih rangsang sistem komisi dan sistem bagi hasilnya yang jos gitu ya. Jadi saya pribadi, saya gini, kalau Anda mau cari karyawan ya harus rela berbagi. Saya rela berbagi kok. Modalnya berapa? Laundromat ada 200 juta sampai 700 juta. Tapi saya merasa bahwa 500 juta yang terbaik karena jumlah mesinnya cukup banyak gitu ya. Lupa apakah harus 500 juta? Bisa kerjasama. 5 orang 100 jutaan, jadi 20%, 20%. 50 jutaan, 10 orang, tetap bisa kok. Pak, new normal nanti kira-kira bakal apa yang booming gitu ya, prepare ke arah sana. Tentu saja bisnis online, yes. Kalau di awal-awal seperti tadi, mall begitu dibuka, langsung orang kangen, wah gerutu-gerutu ke mall. Tapi lama-lama ya sudah akan berubah jadi entertain di mall. Terus kemudian apa yang booming? Menurut saya ya properti booming. Kalau emas perak sekarang, tapi nanti begitu pindah ya kita akan masuk ke properti. Sektor pertanian, pertanahan melimpah, tapi pemerintahan pasar bagaimana ngatasin? Ini tadi loh. Jadi siapa yang properti ini? Jadi Anda kayak sekarang cold storage itu akan menang. Jadi bisnis cold storage akan menang. Peternakan potong, beng, 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 karena kalau nggak dipotong kan makan terus. Cold storage, cold storage. Jadi termasuk saya dulu ngasih satu teman yang jualan restoran ayam gitu ya. Saya bilang, go to cold storage, go to cold storage. Karena begitu banyaknya ayam yang pada waktu ini, begitu dia go to cold storage, ya tampung terus, dijual murah, sapu ayam 7.000 jual, sapu telan, cold storage, potong, cold storage, polong, cold storage. Nah, itu akan melimpah. Oke, silakan ini teman-teman. Saya terima kasih. Jadi semoga bermanfaat. Jadi kalau ada yang satu lagi last question ya, saya karyawan bagaimana bisa punya income tambahan, tapi bisa tetap fokus ke pekerjaan. Suara supaya adil, berarti di jam kerja ya Anda tetap fokus di pekerjaan Anda, selesai jam kerja ataupun Sabtu Minggu Anda mulai ngurusin bisnis Anda sendiri. Termasuk buka laundry, yang dimana tidak perlu terlibat terlalu banyak, atau Indomaret, atau kalau saya itu kos-kosan, kemudian Oyo gitu ya. Jadi itu akan membuat, dan kemudian bisa juga yang namanya, kalau supaya fokus pekerjaan itu dengan pasangan hidup. Kalau pasangan hidup tidak bisa, adik atau saudara yang kita pekerjakan untuk di bisnis yang kita punya, yang bisa lebih bisa dipercaya. Gini ya. Usaha wedding rontok tentu saja, karena KUA tutup. Nah, terus caranya kemarin ada yang wedding, ya kita jual di depan toh. Ya belum tentu berhasil, tapi masih lumayan usaha bagi Anda yang mau wedding
organizer, Anda mau deal sekarang, mau bayar di depan, saya kasih diskon 50%. Jadi ya tarik duit di depan dan garansi uang kembali kalau Anda tidak jadi menikah, nggak usah bayar, balikin 100%, tapi duitnya aman dulu, terima duit di depan. Oke, ini saya senang. Penjualan mobil baru bagaimana? Kapan bisa pulih ya si Masih? Saya dengar turun 90%. Termasuk istri saya. Kemarin pameran BCA, kita mau ngambil Alphard Lexus gitu ya, yang Lexus, Alphard yang model Lexus, tapi yang modelnya kayak Alphard itu 3,5 miliar, tapi nggak keluar-keluar. Kalau nggak keluar-keluar ya akhirnya sudahlah Alphard biasa gitu ya. Nah, Alphard biasa kena COVID begini, padahal sudah tanda jadi 10 juta, saya bilang cancel deh, istri saya. Nanti punya mobil nggak bisa jalan-jalan percuma, ini pakai mobil lama dulu gitu ya, masih bagus. Nah, penjualan mobil tentu saja pasti sedikit banyak akan ngerim. Tapi kalau Anda persis seperti Toyota kemarin melakukan flash sale, hanya dalam 2 hari diskon 100 juta untuk ini. Wah, gerutu-gerutu. Istri saya kepengen beli. Jadi Fortuner diskon 100 juta, ini Innova diskon 100 juta. Hanya khusus sampai terbatas. Jadi ada limitnya dan ada diskonnya, ada something yang istimewa. Boom, itu dapat cash. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu ada Anda akan flash sale namanya. Semoga bermanfaat. Nah, oke, teman-teman, ini bagaimana cari partner, itu Anda di bisnis nanti Revolution, Anda kalau mau belajar itu juga kita train, kayak saya, terima kasih Tuhan, saya punya partner-partner yang luar biasa dahsyat gitu ya. Jadi semoga bermanfaat, kalau ini bermanfaat, kasih jempol. Kalau Anda mau ikut seminar saya, sekali lagi, Anda mau ikut seminar saya yang namanya Financial Revolution, Anda juga bisa itu, hanya bayar berapa ya? 200.000 atau berapa bisa dapat 3 hari, terus nanti pada waktu online-nya dapat 3 hari, terus kemudian offline-nya nanti pada waktu last one gitu ya. Last one. Seminar di Bali habis COVID, jelas saya ada seminar di Bali terpaksa saya tunda itu. Train for Firework Trainer. Bagaimana jadi firework trainer begitu ya. Ada yang mau tanya? Last question. Sudah ikut kemarin Pak Marvin. Dahsyat hasilnya Pak Marvin? Silakan. Nah, ini yes, oke. Jadi Financial Revolution Anda cek ini. Silakan ini mau tanya nih yang last question ini. Ini. Saya mau tanya, untuk sektor pertanian saya amatin masih belum beralih ke sistem online. Untuk mendapat patung bagaimana ke depannya? Sama. Jadi sistem online itu membuat jadi yang namanya produsen jeruk, produsen apa bisa langsung kepada pembeli, tidak lewat tengkulak. Itu jauh lebih bagus. Jadi kalau Anda bisa membuatkan aplikasi untuk mereka, yang di mana langsung ditampung market, dan di mana market tadi bisa ambil langsung dari online, kayak saya. Hari ini saya beli jeruk online dari Malang. Jadi orang beli jeruk, saya beli 20.000, kalau sudah sampai di sini ada yang 25.000, jeruk baby, saya bisa dapat 8.000, 9.000 langsung dari petani. Karena tadi dari online tadi. Jadi sektor pertanian, bagi Anda yang memberikan solusi online, kemungkinan Anda sukses, Anda akan jauh lebih dahsyat, lebih sukses. Oke ya, terima kasih teman-teman. Loh, betul toh. Ini kalau yang di Instagram saya 1,5 jam ya tidak dihentikan. Terima kasih IG, terima kasih pengertiannya. Jadi oke, sekali lagi teman-teman, saya tunggu Anda di seminar Financial Revolution 3 hari full, bukan 3 hari full kalau yang live. Kalau yang online cuma 2 jaman, prakteknya enggak lah, 2 jam, jam 2 sampai, biasanya sampai buka, kadang 12 sampai sahur, ya enggak lah, enggak. Tapi biasanya saya tambahin terus. Oke, dahsyat semua, sekali lagi, saya doakan semua Anda tambah sehat semua, seger sukses, ingat ya, ada 6 hal dalam kehidupan Anda yang harus Anda perhatikan dan Anda lakukan setiap hari. Bijaksana, supaya Anda bijaksana apa? Belajar terus tiap hari. Caranya belajar, luangkan waktu 10 menit aja untuk baca buku. 10 menit. Baca kitab suci Anda masing-masing, at least 2 pasal. Kemudian yang kedua, sehat panjang umur. Olahraga, tidur cukup, minum yang cukup, minum vitamin, pikiran yang damai, bahagia, bersyukur, meditasi, top man gitu ya. Push up, squat, plank, ya, yang tidak bisa dilakukan orang lain, Anda lakukan sendiri. Yang ketiga, keluarga harmonis, ya tetap WA call, video call ke orang-orang yang Anda cintai. Kalau yang sudah bisa dipeluk karena bebas sama-sama bebas COVID atau sudah sepuh ya dipeluk-peluk, ini keren. Kemudian yang keempat adalah tentu saja Anda harus meluangkan waktu untuk jadi kaya, belajar ilmu jadi kaya, belajar marketing, belajar bisnis, jalan
belajar investasi, belajar macam-macam. Nah, kemudian yang kelima, Anda harus bahagia, tadi belajar meditasi, belajar bersyukur, terima kasih Tuhan. Yang keenam, belajar untuk bermanfaat untuk orang banyak. Caranya gimana? Sharing apa yang Anda tahu ke banyak orang. Semoga bermanfaat. Saya Tom Bisa Waringin mengucapkan salam dahsyat.